Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, tenang Bapak Ibu, yang kita tunggu-tunggu pada malam hari ini sudah rawuh. Alhamdulillah. Selanjutnya acara yang sangat kita nantikan, yakni Mau'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Agus Miftah Maulana Habibur Rahman dari Sleman, Yogyakarta, pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji. Selanjutnya waktu sepenuhnya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil laili wan nahar sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin al-qaidin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka peringatan Tahun Baru Hijriah, santunan anak yatim, serta tasyakuran keluarga Bapak Ihdinas Shiratal Mustaqim, beserta Ibu Urip Retnowati, Rumpi Retnowati, yang saya banggakan. Mbak Sopo, anaknya Nirmala, calon bojomu. Ya Mbak emoh karo kowe. Bapak Ibu warga masyarakat Karangsari, Kecamatan Rejo Tangan, Tulungagung, rahimakumullah. Ada gajah makan semangka, makan jagung, minumnya susu. Kembali berjumpa dengan Gus Miftah, Presiden para pendosa. Hai orang Tulungagung, I love you. Bersyukur malam hari ini bisa bertemu di pengajian MAK, Majelis Atas Kali, yang dengan semangatnya ditutup oleh Pak Mustaqim demi lancarnya acara malam hari ini. Jujur Bapak Ibu, badan saya lagi kurang sehat, saya lagi flu berat. Tapi itulah bedanya luka dengan rindu. Luka bisa sembuh, rindu semakin lama semakin kambuh. Maka mudah-mudahan perjumpaan malam hari ini bisa menghilangkan kerinduan kita, mengobati kerinduan kita, terutama kerinduan kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya baru tanggal 5 kemarin Pak Mustaqim merayakan hari lahir saya yang ke 42. Pak Mustaqim berapa umurnya? 48.
Kok raimu tua banget tau gini. Oh, kerjanya panasan. Tapi kalau dilihat kenapa Pak Mustaqim kalah subur dengan istrinya, ini bisa hampir saya pastikan bahwa istrinya jauh lebih cerewet dibandingkan Mustaqim. Kamu udah menikah dengan Ruby kok masih kurus, saya curiga jangan-jangan susunya tidak cocok. Bapak Ibu yang saya muliakan, gak bahaya kan? Hari ini kita hadir dalam acara tasakuran. Tasakuran apa Pak Mustaqim? Tasakuran apa Bu? Dalam rangka tasakuran apa? Apa? Tasakuran kan dasarkan dalam rangka macam-macam. Ada tasakuran dalam rangka pernikahan, walimatul urus. Ada tasakuran dalam rangka traktir orang, walimatul madubah. Ada walimatul haras atau walimatul khitan yang kita kenal dengan walimatul hidar. Gue mau sunatan meneh. Tapi apapun itu perlu kita syukuri. Kenapa Bapak Ibu? Banyak di antara kita yang mau bersyukur ketika sudah memiliki sesuatu. Orang dengan gampangnya mengatakan, kalau saya punya ini saya pasti akan bahagia. Persoalannya adalah kenapa harus memiliki dahulu harus bahagia? Bukankah kemudian kita dikasih Allah kenikmatan yang mungkin kita selamanya tidak akan bisa menghitungnya? Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Ketika kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan pernah bisa menghitungnya. Pun menjajal mawon. 24 jam dalam sehari bisa kita lihat bagaimana kemudian nikmat yang Allah beri jauh dibandingkan ibadah yang kita lakukan. Gak imbang Bapak Ibu. Makanya kita itu sebenarnya aneh. Kenapa kamu mau sholat? Saya takut neraka. Kenapa kamu sholat? Karena saya mencari surga. Pertanyaannya adalah kalau seandainya Allah tidak menciptakan surga dan neraka, apakah kita tidak mau sholat? Saya kemudian mulai berpikir bahwa kenapa saya sholat ya? Karena saya malu. Malu sama siapa? Malu sama Allah. Bukankah kemudian perhiasan orang beriman itu wazinatul haya? Perhiasannya adalah rasa malu. Rasa malu apa Bu? Rasa malu atas semua kebaikan Allah, sementara kita belum mampu untuk membalas kebaikan itu. Makanya konsep kebahagiaan menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah tetaplah bahagia walaupun di atas meja belum ada suguhannya. Dengar-dengar orang di sini. Mustaqim mendirang. Kata guru OTW, ojo takon wae. Saya butuh tisu saya karena peluhnya minta ampun. Dan cepat juncal lagi kan iya matamu ya, juncal lagi ya. Baju ini NU, yang pakai baju NU kita doakan masuk surga. Baju ini, kadone insya Allah. Ampun, perang tisu. Kowe jangan di 5 iki lah ngombe kopi. Salah satu khasiat jahe itu ngopo salaman. Jahe madu itu salah satu khasiatnya untuk orang masuk angin. Nah, ini jahe madu. Kalau madu pakai lemon itu untuk orang pilek. Kalau madu plus istri perang dunia ketiga.
Ora percaya jajalan. Nah, ya diketok manukmu karo rugi. Ini kayaknya ada yang antangin ini. Nah, bismillah. Moga mencoba. Mohon maaf ya Pak, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan suguhan yang berbeda. Ya Allah, cie, sing lemu pengen cie. Ini kamu naksir sama Bandir Malah ya? Ya, kamu kalau sama namamu siapa? Dava. Dava sama Nirmala itu beda pemikiran. Dava mikir Nirmala, Nirmala mikir Gus Miftah. Iya. Konsep kebahagiaan menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari. Saya itu ngefans banget Pak sama Shahibul Hikam. Ibnu Athaillah As-Sakandari. Saking ngefansnya saya sama Ibnu Athaillah, anak saya kasih nama Athaillah. Mufti Athaillah Shahibul Adqiya Maulana Habibur Rahman. Kenapa? Kenapa Bu? Panjang sekali. Anak-anakku dewi. Sing mateng ya bojoku dewi. Sing loli ya aku dewi. Kok Rupi cangkeme cerewet? Karena saya ngefans dengan Ibnu Athaillah. Kalau hari ini orang mengenal saya banyak quote. Saya itu belajar quote dari Ibnu Athaillah. Kenapa? Karena menurut saya makalah hikam dia quote sebenarnya kalau anak muda sekarang. Seperti ketika kita ragu dengan ekonomi kita, Ibnu Athaillah mengatakan, ijtihaduka fima duminalaka wa tafsiruka fima tuliba minka dalilun alang timasil basirati minka. Ini kan quote. Kesungguhanmu mengejar sesuatu yang telah Allah jaminkan untukmu dan kelalaianmu terhadap apa yang belum Allah jaminkan untukmu adalah merupakan tanda-tanda telah mati mata batinmu. Makanya kenapa saya kemudian sering membuat quote. Contohnya, lelaki yang menangis karenamu mungkin dia tulus mencintaimu, tetapi lelaki yang menangis karena dosa dia adalah imam yang terbaik untukmu. Wah. Kalau si Mustaqim sama Rupi ini quote yang pas adalah di balik kesuksesan seorang suami ada doa dari seorang istri. Betul? Itu artinya bagi Mustaqim semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Setuju Mustaqim? Ora wani, remuk manuk. Ora wani Mustaqim. Itu kan quote Pak, quote. Itu quote yang kemudian saya contoh dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya karena beliau itu master quote menurut saya, Shahibul Hikam. Contoh begini, orang pengennya dapat semuanya Pak, tapi ibadahnya pas-pasan. Saya bilang apa? Sholatmu main-main, tapi permintaanmu bukan main. Permintaanmu beribu-ribu, tapi sujudmu terburu-buru. Allah telah memberimu semuanya, tapi ibadahmu semaunya. Nah, itu quote. Makanya saya di Muri itu dapat rekor sebagai selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Itu karena quote-quote saya. Dan yang paling menjijikan adalah gambar saya dilukis di mobil tangki sedot WC. Itu prestasi yang menjijikan. Ada mobil tangki, ada gambarnya Gus Miftah, ada quote-nya. Silitmu adalah rezekiku. Pak Mustaqim bekerja apa Gim? Bisnis apa Gim? Oh kontraktor. Ya, saya dulu zaman di Jakarta juga kontraktor. Kontrak sini, kontrak sana gitu. Mustaqim sugih. Nah, pekerjaannya kontraktor. Pantes rupanya kapal keruk. Sabar Kim, sabar. Si bojone mulai bisik-bisik karo Mustaqim. Kayaknya salah ngundang kiai. Ajar iki. Kalau Mustaqim apa iki ya? Sampur 6 mil.
Bu Ruby seneng enggak kalau Mustaqim ngerokok? Enggak. Kebetulan saya juga enggak ngerokok. Bayangkan kalau Ruby menikah dengan si Mustaqim sukanya ngerokok. Begitu diambung kalau Ruby, mesti kayak ngambung asbak cangkemnya. Menjijikkan. Apa resep bahagia Pak? Menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari. Saya ingin semua yang hadir malam hari ini berbahagia, amin. Termasuk adik-adik yatim kita, amin. Nah, Ibu Bapak yang saya muliakan, ini resep bahagia menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari. Karena ada kalanya orang itu pengen bahagia kalau sudah jadi pejabat. Makanya banyak yang nyalon DPR, nyalon ini tulung aku meh calon pilihan bupati. Wah, apa yang daftar pengen jadi bupati. Hati-hati Pak. Kalau mendadak ada orang Sumeh kok suka senyum, tanda-tanda pemilu sudah dekat. Ya, itulah. Kok ada banyak orang nggak pernah ngaji, tahu-tahu ikut pengajian lah, itu tanda-tanda pemilu sudah dekat. Betul? Delaware. Kok tahu-tahu pakai baju NU lah, saya curiga jangan-jangan pemilu sudah dekat. Mendadak NU. Pecine NU, contohnya iki. NU. Tak dengan suki Pak. Umurnya pinten? 68. Pada mati-mati ya. Sudah masuk, sudah luar biasa. Tapi kita tuh nggak boleh putus asa loh Pak. Yang punya KFC itu kaya usia 72 tahun. Pak Surya hari ini 68. Ya siapa tahu besok 44 tahun lagi insya Allah. Israel datang. Yang punya KFC itu kaya umur 72 tahun. Jadi anak-anak muda, wah usia saya sudah melewati 40 tahun saya nggak bisa kaya. Siapa yang bilang? Banyak orang yang bisa kaya justru di usia tua. Contohnya yang punya KFC. Gitu. Ya, dulu Mustaqim mulai kaya umur berapa gitu? Berapa Bu? Kemudian Nabi langsung sugih kok. Oh, larang mungkin. Ini dulu nikah masih miskin. Tapi Mustaqim memegang konsepnya Gus Miftah bahwa orang menikah itu membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan barokah goblok. Ayo. Bukan bersalah. Saya dulu mau menikah nggak punya apa-apa. Sekarang saya bingung saya nggak punya apa. Itu hikmah dari nikah. Saya dulu nikah buat undangan saja nggak mampu, apalagi pakai catering. Undangan lo nggak mampu. Saya nggak ada buat resepsi, cuma walimah kecil-kecilan, motong jagung. Padahal Dewi Kaji Nabi awalnya walau bisa berwalimah walaupun dengan memotong kambing. Saya dulu jangankan kambing, motong cuma ayam. Mustaqim tahu bedanya ayam tulung agung sama ayam Jepang? Apa bedanya satu? Kalau ayam Jepang itu budek-budek, maka diteriyaki. Budek-budek. Kalau ayam tulung agung dablek-dablek, maka dikeprek. Bedanya itu. Ibnu Athaillah mengatakan begini, ini salah kalau Anda kemudian saya bahagia kalau saya sudah jadi bupati. Apa bupati itu jaminan bahagia Pak? Enggak, sama gila. Saya bahagia kalau jadi anggota DPR. Itu kamu ngomong karena belum jadi. Kalau sudah jadi ya biasa-biasa saja. Makanya saya diminta jadi gubernur di Lampung. Gus, nyalon gubernur Lampung tak biayai. Enggak. Saya nggak punya jabatan, nggak punya bakat jadi gubernur. Pak Prabowo Subianto datang ke pondok saya, Gus, saya mau nyalon presiden, doakan. Saya doakan Pak. Saya senang sama jenengan, Gus Dur senang sama jenengan. Kalau saya jadi presiden Gus, saya minta Gus itu jadi menteri agama. Saya nggak butuh jadi menteri agama. Untuk apa saya jadi menteri agama? Kalau saya jadi menteri agama yang seneng NU Tulung Agung, undang terus atau ngamplop. Bila cilok lah ya. Standar tanda perasaan kurang enak. Saya nggak mau. Ya karena memang bukan passion saya. Yang jelas kalau saya jadi menteri itu akan mengulangi kemerdekaan saya dengan jamaah. Saya tidak bisa bertemu dengan jamaah setiap hari karena saya harus fokus kepada tugas-tugas menteri. Maka saya nggak mau. Makanya cukup saya membersamai Mustaqim saja. Walaupun diundang Mustaqim murah dinyang. Murah dinyang. Murah dinyang wis murah koyo. Apa kata Ibnu Athaillah? Liyakilla ma tafrahu bi, yakilla ma tahzanu bi. Ini konsep bahagianya Ibnu Athaillah. Coba Bu, Ibu, Bapak pengen nggak bahagia?
Kalau Anda mengatakan saya nggak butuh bahagia, Anda salah. Susah itu dalam Al-Quran hukumnya apa? Haram. Wong Allah mengatakan la takhaf wa la tahzan. Ojo wedi ojo susah. Orang susah itu nggak boleh, Pak. Makanya kenapa Anda ketemu saya itu harus bahagia. Saya ketemu Anda harus bahagia. Karena bahagia itu hukumnya wajib. Orang menikah, Rupi sama Mustaqim harus bahagia. Makanya kalau ibu-ibu suaminya nggak pernah ngajak bahagia, kok rumah tangganya susah terus. Tolong kamu pulang. Ajak duduk suamimu, kamu bisikan kalimat di telinganya, Mas, ini sebenarnya rumah tangga apa rumah duka? Oh susah ya ini. Kalau saya dulu Pak Kapolsek, saat saya miskin, istri saya nggak boleh susah, harus bahagia. Karena saya tipe suami yang romantis. Loh saya, istri saya kalau tidur, kok lambene dua titik, tak rekam tak gue, hei, man buka kaget tangan. Tangan-tangannya pindah alam misalnya. Saya itu biasa, saya tidur, cangkemnya untuk mangap lidik, tak cemplungi, punya plung. Orang-orang, bujur dia sih, baik bujur tangannya goblok. Liyakillah matafrahu bi, yakillah matahzanubi. Semakin sedikit, semakin kecil standar kebahagiaanmu, maka semakin kecil potensi kecewamu. Orang itu kenapa dia kecewa? Karena standar hidupnya terlalu tinggi. Makanya kecewa. Makanya saya bilang, hari ini menjadi walinya Allah itu Pak, itu lebih gampang dibandingkan jadi anggota DPR. Karena semua orang berebut daftar jadi anggota DPR, nggak ada yang berebut pengen menjadi walinya Allah. Makanya jadi kan betul orang DPR lagi. Nyalon wali mawon, kalau nggak minimal wali murid. Kompon hasil. Surya ya hasil kopi. Oh yang bisa jenengan langsung gue mulai digulai ini. Mustaqim cari mawon, cari mawon. Kecuali amplopnya tempatnya jelas. Rono ini. Kalau jalurnya kiai, nggak betul kiai. Kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Bu, uang niku kecewa kenapa? Karena standar hidupnya terlalu tinggi. Ayo. Semakin tinggi standar kehidupan seseorang, maka semakin besar pula kecewanya. Semakin sedikit standar hidupnya, maka semakin kecil potensi kecewanya. Jadi ada raja itu dihadiahi muk ngoten niki mawon, niki muk lah. Niki muk. Pas dibuka adalah mungkin itu isinya kopi. Nah, raja niki nyolak pengen diombe, ceritane ngoten niku. Subhanallah, sewangit. Saking senengnya kali muk niku wau, rajane itu tiap hari minta minum menggunakan muk itu. Kemudian bertanya kepada penasihat kerajaan, Mas penasihat, nggih raja, menurut kamu cangkir ini bagus apa enggak? Dijawab, oh saya Pak Raja saya. Cuman saran saya, nasihat saya, Anda nggak usah punya saja. Digoblok-gobloknya penasihat. Oh penasihat goblok, ngapain aku seneng orang yang duwe. Satu ketika cangkirnya ini pecah, rajanya kecewa. Kemudian penasihatnya bilang apa? Kenapa anda kecewa? Ya karena duit. Maka begitu pecah kamu kecewa. Kalau seandainya Anda tidak pernah punya cangkir itu, Anda tidak akan pernah mengalami kecewa. Lah, kesalahan kita itu Bapak Ibu, mohon maaf, standar kita itu terlalu tinggi. Contoh suami istri. Suami punya standar, istri itu harus manut sama suami. Istri juga punya standar, jadi suami itu harus kaya supaya bisa membahagiakan istri. Ini standar yang berpotensi membuat kita kecewa. Mustaqim punya standar, istrinya kudu manut. Pulang kerja sebagai kontraktor, Rupi sudah siap-siap di rumah, menggunakan daster seksi, dandan ayu, arise dia lukis kaya buntut kalau jengking, dandane ayu, ambune wangi. Di atas meja makan sudah dibayangkan sama Mustaqim terhidang makanan-makanan yang nikmat dan lezat. Delala begitu mulai ketok pintu, nggak ada yang buka lawang. Begitu mlebu kamar, ternyata Rupi baru tidur, dastere bolong-bolong, ambune sambal terasi, tali kotange petil siji, Rupi kayak mall kalau kukur-kukur silet.
Begitu buka meja makan nggak ada makanan sama sekali. Kira-kira Mustaqim kecewa apa enggak? Kecewa karena bayangannya terlalu tinggi. Seharusnya kalau saya jadi Mustaqim, standar kula ngeten, penting aku mulai bojoku jek urip, ijek gelem salat, ijek ngopeni anak bojo. Salat ijek madhep ngulon. Lamun soal gawe kopi itu urusan gampang. Sehingga pulang melihat keadaan istrinya seperti apa itu enggak akan kecewa. Ala Gus, kita ngomong-ngomong teori. Pernah buktikan apa mboten? Pernah, Pak. Saya pulang jam 11, jam 1 malam pengen sahur. Kula ajeng buka bojo kula ora penak, ajeng buka santri ora kepenak. Kula nengok ke dapur ternyata ada sayur asem. Sayur asemnya dingin, kula panasi. Padha karo bojomu, adem ora seneng njaluk dipanasi. Begitu panas tawani, ayo Pak sayur wis panas, sik nunggu adem. Wong pokok to kuwi. Adem njaluk panas, begitu panas njaluk adem. Kula nget, Pak. Lah kula nget sayur niku Pak nggih ngapunten. Sudilnya itu di atas wajan. Ndelala begitu saya ngangkat sayur asem, telepon iPhone saya bunyi. Saya ngangkat telepon setengah jam karena yang telepon ibu saya waktu itu. Nah begitu saya balik ke wajan nyuwun saya megang sudil panas. Akhirnya terjadi apa? Refleks. Saya kaget iPhone ku nyemplung sayur asem. Itu sayur asem paling mahal sedunia. Tapi kula mboten kecewa. Soalnya apa? Karena minimal ketika saya mau sahur, puasa Daud saya tidak perlu merepotkan istri saya yang sedang tidur. Wis jarke mawon, senajan kok korbane iPhone, tapi aku ora gawe rekoso wong liya. Nah, standar-standar inilah yang kemudian harus kita lakukan. Sehingga apa? Keadaan apapun yang kita miliki, Pak, kita bahagia dong. Umpamane takon saiki oleh Mbak Rupi umpama jenengan kon milih, jenengan milih sing pundi? Bojo sugih tapi pelit apa bojo kere tapi lomo? Tapi lomo. Ulangi. Bojo sugih tapi lomo. Bojo sugih tapi lomo. Sing takon sapa? Ora ana pilihane kok mau pilih. Menungso niku mesti ngoten niku diwenehi pilihan malah goleki sing ora ana. Maksud saya apa, Mbak Ruki? Hidup itu berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan keinginan. Urip kuwi sak nyatane ora sak karepe. Aku ngerti, Rupi iki karepe duwe bojo ganteng kaya aku. Tapi faktane duwe bojo kaya Mustaqim. Mila disyukuri mawon carane kepiye? Lah kowe dikeloni Mustaqim aja mbayangke aku. Iya. Para bahaya dah. Ini loh, Pak. Aku pengen duwe bojo wong wayu manut. Apa? Sangat meteng loh, Pak. Niku lah karep. Maka nyuwun sewu, kita punya mau, Allah punya mau, dan maunya Allah pasti di atas maunya kita. Itu yang dimaksud dengan Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima manata wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Maka dulu ngeten, niki, kula kan teng Jakarta, Pak, dari Gus Dur. Kula jadi kepala cabang Lima Agama tahun 2004, 2005, 2006. Tahun 2006 saderenge gempa, Gus Dur niku ngendikan ngeten kali kula. Miftah. Iya. Kowe iki mulih ning Yogya. Mulai ning Yogya ngurusi pengajianmu ning lokalisasi mau teruske. Atau kamu pulang ke Lampung, pulang pondok keluargamu ning Lampung terus nopo milih ndi? Saya matur. Lah kula mulih mungkin pripun Gus? Karena waktu itu posisi saya sebagai kepala cabang Primagama. Gus Dur dawuh ngeten, rezekimu manggone ning Bokong. Tahun 2006 niku rame-ramene wong iso urip mergo bokonge, Mbak Inul Daratista, Nita Talia, Dewi Persik, goyang ngebor, goyang ngecor, goyang lipo, goyang ngecet, goyang ngaji, niku rame waktu itu pokoknya. Kula batin, kok Gus Dur dawuh rezekimu manggone ning Bokong, apa aku kudu melu-melu kaya Inul. Tapi niki dawuhe kiai, kula manut mawon, Pak. Akhire kula mulih teng Yogya. Bulan 4 kula mulih, bulan 5 Bantul gempa bumi. Der nika.
bumi waktu itu Pak. Kalau gempa bumi ya banter meter yang itu ya tabrakan. Mustaqim kaget. Saya itu hanya ngetes Mustaqim masih punya jantung apa enggak. Jangan-jangan Mustaqim kayak pohon pisang, punya jantung tapi nggak punya hati. Iya. Mau dirangkul bojone kuwi iki. Kayaknya Rupi gesek-gesek ini ki, tak pikir isin, pulno pamer gelang. Ditutupi kalau dermawan. Sabar Kim, sabar. Cincinmu apik Kim? Ya apik cincinku lah Kim. Tukar. Ya mbahmu. Oh corona aku batu berlian, kamu batu nisan.